Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saya Sadakal Abrar SPD, Guru SMP Negeri 7 Kendari. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik pelaksanaan coaching secara luring. Mari ikuti aktivitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Murni, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Abrar. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Pak. Terima kasih ya Ibu Murni sudah mau bertemu dengan saya hari ini. Kalau saya lihat dari roman-romannya, Ibu Murni ini sepertinya lagi bingung ya? Iya Pak. Apa nih yang dibingungkan Ibu Murni? Mungkin ada yang... Ini Pak, ini Pak, saya mau cerita. Jadi kalau saya masuk jam pelajaran terakhir di kelas 9A untuk pelajaran matematika, saya lihat siswa-siswanya kurang antusias, kurang bersemangat untuk belajar, Pak. Oh, begitu ya. Jadi Ibu Murni, jadi intinya bahwa Ibu Murni pada obrolan kita hari ini ingin agar siswa-siswanya itu bisa belajar lebih antusias di jam terakhir ya? Iya Pak, betul sekali. Iya. Kalau dari kondisi saat ini, kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan sehingga atau menjadi penyebab sehingga siswa-siswa Ibu ini tidak antusias saat belajar? Yang saya lihat ya, yang saya perhatikan, saya juga sih pernah bertanya kepada mereka. Katanya mereka itu jam pertama atau jam sebelumnya mereka itu pembelajaran olahraga. Jadi pembelajaran olahraganya dilakukan di lapangan yang jaraknya agak jauh dari sekolah. Begitu pulang, mereka mungkin masih merasa capek, tetapi tidak selang beberapa menit lagi sudah waktunya untuk belajar matematika. Jadi mereka bilang masih capek, masih mau istirahat, sepertinya belum fokus, belum bisa aktif di pembelajaran. Oh, seperti itu ya. Ternyata kondisinya seperti itu. Karena kondisi siswa yang kelelahan, mungkin hal itu ya yang membuat siswa-siswa Ibu kurang antusias. Mungkin seperti itu ya, Bu ya? Iya, Pak. Bisa jadi seperti itu. Kalau dilihat dari kondisi saat ini, atau kondisi siswa yang sering Ibu alami, kalau misalnya kita memberi rentang untuk antusiasme murid Ibu, kira-kira berada di rentang berapa ini siswa-siswa Ibu? Dari skala berapa itu, Pak? Ya, kalau dilihat dari kondisi saat ini, antusiasme siswa Ibu dalam mengikuti pembelajaran
itu kira-kira berada di rentang berapa? Kalau misalnya saya beli rentang 1 sampai 10, kira-kira berada di rentang berapa mereka? Kalau dari 1 sampai 10, kira-kira siswa saya mungkin berada di rentang 5 sampai 6, Pak. Seperti itu ya. Jadi ini asumsi, artinya ini asumsi untuk secara umum ya Bu ya? Iya. Iya. Terus kira-kira menurut Ibu kondisi seperti apa yang menurut Ibu yang bisa dikatakan bahwa siswa-siswa Ibu ini sudah antusias? Ya, kondisi jika di dalam kelas begitu saya masuk sudah tidak ada lagi wajah-wajah terasa lelah, kemudian memberi respon salam dengan benar-benar salamnya kedengaran dengan penuh semangat. Kemudian jika Semangat ya. saya tanya, ya dengan semangat, pelajaran yang lalu tentang apa begitu ya untuk pembukaan ya, mereka bisa ya menjawab, bisa mau mengungkapkan pendapat. Kemudian dalam pembelajaran bisa aktif, bisa dalam diskusi kelompok, bisa terlibat aktif. Ya, saya kira mungkin ya semua menjadi harapan semua guru seperti itu ya Bu. Terus dari kondisi Ya Pak. siswa tadi, Ibu kan sudah memberi rentang nih. Dan rentangnya menurut Ya. Ibu ada di kisaran 5 dan 6. Terus yang ideal atau yang menjadi harapan Ibu kalau diberikan perbaikan atau siswa yang antusias belajar itu kira-kira di rentang berapa yang Ibu harapkan? Ya, kalau dari harapan sih, harapan saya pinginnya mereka itu bisa ada di angka 8 atau 9. Itu ideal menurut saya. Tidak mau 10 nih kalian Bu? Ya kalau 10 berarti semua benar-benar ya aktif Sempurna ya, sekali jadi itu Pak. Jadi ya kalau iya. sudah 8 dengan iya 8 9 saya sudah merasa senang. Oke. Ya. Jadi harapan Ibu memang cukup logis. Ya biasanya di rentang itulah artinya sudah kita guru sudah merasa puas kalau siswa sudah berada di rentang 8 apalagi sampai 9 itu sudah luar biasa. Kemudian kira-kira apa rencana Ibu yang rencana yang akan Ibu lakukan untuk bisa mewujudkan rentang 8 dan 9 itu? Ya, kalau saya lihat dari kondisi saat ini ya, mereka kurang bersemangat, merasa kelelahan. Mungkin mungkin saya mencoba melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi KSE, kesadaran sosial KSE. Emosional. Iya. Wah, ide yang keren itu Bu. Saya juga sebenarnya tertarik dengan KSE ini itu. Ya, selanjutnya langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan pembelajaran KSE? Dan kan KSE ini kita tahu dia ada 5 kompetensinya. Kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu ambil? Ya, kira-kira menurut saya sih, saya akan mengambil manajemen diri dengan menggunakan teknik stop, mindfulness. Saya berusaha ya, menurut saya dengan KSE itu mereka bisa untuk mengatasi rasa jenuh dan stres atau rasa lelah mereka supaya bisa kembali fokus, untuk fokus. Wah, keren sekali sepertinya ini Bu. Ini tadi sudah ada rencana KSE. Kemudian ada enggak kira-kira rencana lain yang bisa Ibu lakukan untuk mendukung rencana penerapan KSE Ibu dalam pembelajaran? Apa ya, mungkin bisa saya coba menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Mungkin yang kira-kira yang bisa saya terapkan itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil siswa. Jadi dari gaya belajarnya seperti apa. Wah, keren sekali sepertinya ini. 2 ide yang dikemukakan Ibu Murni ini saya sangat tertarik sekali. Jadi penasaran bagaimana nanti Ibu mengaplikasikannya. Namun untuk mewujudkan ini tentu kalau kita bekerja sendiri itu agak susah. Mungkin ada enggak kira-kira teman di sekolah Ibu yang bisa membantu Ibu untuk diajak berkolaborasi mungkin? Oh iya ya, untuk teman, iya
Ada Pak, kebetulan di sekolah saya dulu ada pengajar praktik angkatan kelima. Saya rasa beliau bisa membantu saya bisa berkonsultasi dengan beliau bagaimana menerapkan pembelajaran yang mengintegrasikan KSE dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Wah, kayaknya semakin menarik saja ini, Bu. Ya, sangat menarik. Kenapa? Karena ya ada teman yang bisa diajak berkolaborasi, pastinya akan lebih seru dan akan lebih menantang. Ya. Saya doakan mudah-mudahan rencana Ibu ini bisa terlaksana. Tapi terus terang saya ini makin penasaran ya. Kira-kira Ya seperti Pak, apa nanti aplikasi dari implementasi dari rencana-rencana yang sudah Ibu rencanakan. Mungkin ya. dari dua rencana Ibu ini kira-kira apa yang mana yang menjadi prioritas untuk lebih dahulu Ibu, apakah KSE atau akan Ibu dahulukan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, mungkin saya akan mencoba ya keduanya di dalam rencana pembelajaran saya, rencana pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Seperti itu ya. Memang kalau kita lihat memang dari yang saya juga pernah baca bahwa memang ini bisa diterapkan sekaligus ya. 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 Oke, baik Bu Murni, bincang-bincang kita hari ini luar biasa. Kira-kira apa nih yang Ibu sudah dapatkan dari hasil ngobrol-ngobrol kita? Yang saya dapatkan hari ini saya menjadi termotivasi, segera ingin melaksanakan rencana yang saya sudah laksanakan. Dari identifikasi yang Bapak tanyakan tadi, saya akan mencoba ide saya, bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran yang terintegrasi KSE, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Wah, menarik sekali nih. Jadi kira-kira kapan nih bisa diimplementasikan? Ya, karena pembelajarannya nanti minggu depan, saya akan mulai dari minggu ini, saya akan segera membuat dulu RPP saya, kemudian akan saya coba konsultasikan dengan rekan teman sejawat saya, dan mudah-mudahan minggu depan sudah bisa diimplementasikan di kelas saya, Pak. Wah, semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana implementasinya itu bisa berjalan dengan baik. Namun Iya, Pak. kira-kira setelah diimplementasikan, kapan saya bisa mendapatkan uh, hasil atau bisa kembali berefleksi dengan saya. Saya ingin sekali penasaran ingin mendengar hasil dari implementasi yang sudah Ibu terapkan. Ya, karena rencana aksinya minggu depan, berarti setelah saya terapkan di kelas tersebut, saya akan menghubungi Bapak kembali untuk menceritakan bagaimana refleksi dari kegiatan yang telah saya lakukan. Wah, saya jadi makin penasaran nih Bu. Ditunggu ya Bu minggu depan ya, saya tunggu kabar dari Ibu. Ya, Pak. Selanjutnya karena waktu juga ini saya ada kelas lagi. Oh Mungkin iya. kita akhiri saja ngobrol-ngobrol kita. Baik, Saya Pak. tidak sabar nih sudah mau bertemu dengan Ibu Murni mendengarkan hasil implementasinya di kelas. Sampai berjumpa Amin. minggu depan ya Bu ya. Ya, Pak, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang Bu Rusna. Senang nih bisa bertemu dengan Ibu Rusna siang ini. Iya Pak, saya juga senang bisa bertemu dengan Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu, cuman ya ada sedikit yang mengganjal nih. Wah, ada apa itu Pak? Bapak kayaknya ada sesuatu yang mau diobrolin. Kira-kira mungkin Bapak bisa kita diskusikan apa yang mau diobrolin yang mengganjal tadi itu Pak? Iya Bu, kebetulan sekali nih saya bertemu dengan Ibu siang ini. Gini Bu, maksud tujuan saya ngobrol dengan Ibu, saya ini lagi bingung. Ini karena banyak siswa-siswa saya itu yang acuh tak acuh saat proses belajar mengajar. Ya. Mungkin apa karena pembelajaran saya yang kurang menarik ya Bu? Wah, itu memang permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak guru, Pak. Jadi
Bapak ini mau membicarakan atau mau mendiskusikan terkait dengan siswa Bapak yang acuh tak acuh ya. Nah, apa nih yang Bapak mau dapatkan dari percakapan kita ini? Mungkin Bu, saya berharap bisa berkolaborasi dengan Ibu mengenai masalah yang saya hadapi di kelas saya, Bu. Oh, begitu. Jadi, kira-kira kalau dari pengamatan Bapak, Bapak menginginkan siswa seperti apa di kelasnya Bapak? Kalau saya sih, Bu, mungkin itu saya maunya siswa-siswa saya itu bisa berpartisipasi aktif dan fokus saat belajar di kelas, Bu, utamanya saat diskusi. Karena sini banyak siswa-siswa saya yang ketika diskusi itu hanya mengandalkan temannya atau cuek, Bu. Ya, mungkin itu yang ingin siswa saya bisa berpartisipasi aktif dan fokus saat belajar, Bu. Oh, begitu ya Pak kondisi siswa Iya, Bu. Bapak. Nah, kira-kira kondisi siswa Bapak saat ini jika kemudian dia di-rate di antara kisaran 5 sampai 10, kira-kira kondisi siswa Bapak pada saat ini berada di rate berapa? Kalau berbicara tentang rate, sebenarnya ada sih beberapa 1-2 orang yang rate-nya kalau menurut saya itu sudah berada di rentang 7, bahkan ada yang 8. Cuman kalau saya lihat secara keseluruhan, kalau saya asumsikan rata-ratanya di kisaran 6 lah, Bu. Oh, begitu ya Pak. Jadi kalau Bapak kemudian mendapati kondisi seperti itu, kemudian Bapak sudah meret misalnya di antara rate 5 sampai 10 itu dia berada di rate 6. Menurut Pak Abrar, kira-kira apa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Pak? Kalau dilihat dari kondisi saat ini, Bu, mungkin karena pembelajaran saya ini yang mungkin terlalu kaku dan monoton, tidak ada perubahan begitu-begitu saja, sehingga mungkin banyak siswa yang jadi karena sudah biasa pembelajarannya seperti ini, mungkin mereka bosan, Bu, sehingga merasa cuek saja lah. Seperti itu mungkin, Bu. Mungkin itu Oke. yang menjadi penyebabnya. Oh, jadi Bapak melihat bahwa penyebab dari siswa acuh tak acuh ini bisa jadi karena pembelajarannya monoton ya. Nah, Iya, Bu. iya, kalau melihat kondisi seperti itu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kondisi seperti itu supaya pembelajarannya tidak monoton, kemudian siswanya ini jadi tidak cuek atau tidak acuh tak acuh seperti itu. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Apa ya, Bu, ya? Mungkin saya akan merancang ulang dan mengubah strategi pembelajaran saya sehingga bisa lebih variatif, atau mungkin saya akan mencoba hal-hal baru sehingga pembelajaran saya bisa lebih menarik, Bu. Wah, ide bagus itu Pak. Jadi Bapak akan merancang pembelajaran yang bervariasi sehingga pembelajarannya lebih menarik ya Pak. Kira-kira Iya. mungkin Bapak punya alternatif lain yang mungkin barangkali Bapak bisa lakukan selain yang Bapak sudah rancang tadi supaya siswanya lebih aktif lagi? Oh iya, Bu. Kebetulan kemarin saya sempat baca ada materi tentang pembelajaran KSE. Mungkin ini juga akan saya coba, Bu. Jadi saya akan mencoba menerapkan pembelajaran KSE di kelas saya, Bu. Mungkin saya akan coba. Kebetulan ini hal baru, mungkin bisa menjadi sesuatu yang menarik, sehingga kalau ini saya terapkan mungkin bisa mengembalikan kondisi siswa yang tadinya acuh, mungkin kembali sadar akan pentingnya belajar. Seperti itu mungkin, Bu. Saya akan mencoba menerapkan KSE. Wah, mantap itu idenya, Pak. Jadi Bapak bisa merancang pembelajaran yang atau mengubah strategi pembelajaran, kemudian Bapak juga mencoba menerapkan pembelajaran KSE. Kira-kira langkah-langkah
seperti apa yang akan Bapak lakukan misalnya ketika Bapak mau merencanakan atau mengubah strategi pembelajaran atau kemudian mau merencanakan pembelajaran KSE ini? Mungkin untuk mengubah atau merencanakan pembelajaran, mungkin saya akan mulai dengan merevisi LKPD yang biasa saya gunakan, Bu. Kalau selama ini itu tidak melibatkan aktivitas siswa secara keseluruhan dalam kelompok, mungkin kali ini saya akan coba buat LKPD yang bisa mengaktifkan seluruh anggota kelompok. Jadi tiap kelompok itu ya, akan diberikan pertanyaan sesuai anggota kelompoknya, kemudian nanti masing-masing anggota kelompok ini akan mendapatkan pertanyaan dan masing-masing akan bertanggung jawab kepada pertanyaan yang diberikan. Jadi siapa yang menjawab, dia yang akan mendapatkan nilai. Nah, terus nanti untuk kelompoknya itu dia hanya berfungsi saat untuk anggota kelompok yang lain ketika ada masalah dia bisa minta bantu kepada anggota kelompoknya yang bisa. Nah, dan dia tidak boleh meminta bantuan dulu kepada kelompok lain. Mungkin seperti itu Bu untuk variasi pembelajaran. Kemudian untuk KSE mungkin saya akan coba menerapkan teknik stop yang bisa mengontrol manajemen diri siswa sehingga sebelum mulai pembelajaran mungkin ini bisa saya terapkan sehingga mereka akan belajar itu dengan kesadaran penuh. Mungkin itu Bu yang akan coba saya terapkan. Wah, hebat sekali nih, sudah tersusun rapi langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, ketika Bapak nanti akan melaksanakan ini, kira-kira ada nggak yang membantu Bapak untuk melaksanakan rencana yang sudah Bapak susun step by step tadi ini? Untuk membantu saya mungkin ada Bu. Saya akan coba memohon bantuan dari rekan guru. Kebetulan saya guru IPA Bu. Saya akan meminta rekan guru IPA. Kebetulan ada nih satu teman saya yang orangnya mudah diajak kerjasama dan senang kalau berkolaborasi. Mungkin saya akan mengajak beliau. Ada teman saya nama Ibu Zakia. Kebetulan beliau spesifikasi biologi, saya IPA. Jadi mungkin ini kolaborasi kami bisa lebih baik mungkin Bu. Wah, ide bagus ini. Saya menunggu hasilnya. Nah, dari sekian rencana yang akan dilakukan oleh Bapak tadi, kemudian langkah-langkahnya yang tersusun begitu rapi, begitu detail. Nah, apa yang akan diprioritaskan? Apakah rancangan tadi itu dilaksanakan bertahap atau dilaksanakan secara sekaligus? Ya, ini Bu, karena antara variasi pembelajaran yang saya terapkan ini dengan KSE, kebetulan KSE ini dia bisa terintegrasi, dia itu sistemnya tidak terpisah, terintegrasi dalam rencana pembelajaran yang akan saya susun, sehingga ini akan saya laksanakan secara bersamaan Bu. Jadi satu kali jalan Bu, seperti itu. Wah, hebat ini. Nah, kira-kira ide brilian tadi ini kapan kira-kira bisa dieksekusi? Sepertinya Bu, selesai obrolan kita ini saya akan mulai merancang Bu, ya. Sehingga pada pertemuan berikutnya atau minggu yang pertemuan saya di minggu berikutnya itu semuanya sudah siap Bu, tinggal saya actionkan saja Bu. Ya. Wah, mantap ini. Nah, saya menunggu hasil refleksi dari apa yang akan dilakukan. Jadi saya kalau sudah menerapkan apa yang sudah direncanakan ini, saya menunggu refleksinya seperti apa kemajuannya, apakah siswanya jadi lebih aktif atau bagaimana. Nah, dari pembicaraan kita ini, apa yang bisa didapatkan dari apa yang kita sudah laksanakan ini? Apa yang bisa didapat dari percakapan kita ini? Sebelumnya saya terima kasih banyak nih Bu atas kolaborasinya. Saya benar-benar merasa terbantu dan tercerahkan. Dari obrolan kita saya bisa mendapatkan ide-ide segar yang intinya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya.
Dan saya juga insya Allah Bu, kalau sudah terlaksana saya akan segera menghubungi Ibu supaya kita bisa bincang-bincang lagi. Sekaligus kita refleksi Bu, mungkin ada yang kurang dari apa yang saya lakukan, ya mungkin bisa kembali tercerahkan Bu dengan ngobrol-ngobrolnya nanti. Insya Allah nanti saya menghubungi Ibu kalau saya sudah aplikasikan Bu. Paling insya Allah minggu depan lah Bu. Wah, saya menunggu dengan senang hati nih cerita praktik baik dari Pak Abrar. Semoga Iya, Bu. sukses ya Siap, Pak Bu. dengan rancangannya. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Jadi alhamdulillah karena saya juga masih ada urusan yang lain, maka kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti kita ketemu minggu depan dengan refleksinya yang Siap Bu, luar. saya semangat ini Bu, saya lagi semangatnya ini Bu. Terima kasih Bu. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.